warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting, yaitu tentang etika dan profesi, media cyber, dan kode etik wartawan Indonesia. Baiklah, 1 ada etika dan profesi. Etika secara terminologi adalah soal hak dan kewajiban, soal baik dan buruk. Etika penting dalam suatu profesi, karena profesi adalah suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu lewat pendidikan formal maupun non formal. Dimana yang kita ketahui, non formal bisa melalui kursus, latihan, dan lain sebagainya. Dan jurnalis lahir tidak dengan sendirinya, pasti ada kode etik yang mengaturnya. Kode etik bisa disebut dengan aturan yang mengikat baik buruk, boleh dan tidak boleh seorang wartawan tersebut. Poin kedua yaitu ada pedoman media cyber. Ruang lingkup media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet, baik sarana maupun prasarana. Semua berita yang dipublikasikan ke media cyber pada prinsipnya harus melalui tahap verifikasi sehingga informasi tersebut diuji kebenarannya lalu disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari adanya pemberitaan hoax yang bertebaran. Berita yang berimbangan sesuai dengan kode etik. Berita itu harus akurat, berimbang. Berimbang itu artinya harus adil dalam penulisan sebuah berita. Poin selanjutnya yaitu ada kode etik jurnalistik. Jadi dalam kode etik jurnalistik ini mempunyai 11 pasal, yaitu pasal yang pertama, wartawan Indonesia bersifat independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Pasal yang kedua, wartawan Indonesia mampu menempuh secara profesional dalam melaksanakan tugas seorang jurnalistik. Pasal yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji suatu kebenaran informasi, memberitakan berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta menerapkan azas praduga tak bersalah. Pasal keempat, seorang wartawan tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, atau cabul. Pasal yang kelima, wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban asusila dan tidak boleh menyebutkan nama si pelaku. Pasal yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Artinya seorang wartawan tidak boleh mengambil sebuah tindakan bagi keuntungan pribadi atau informasi yang dimiliki. Pasal ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia untuk diketahui identitasnya maupun juga keberadaannya. Menghargai ketentuan informasi sesuai dengan kesepakatan kebebasan pers untuk mendapat informasi dilindungi oleh negara. Pasal ke-8 yaitu wartawan Indonesia tidak menulis dan tidak menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi, karena wartawan tidak boleh membeda-bedakan orang yang menjadi narasumber. Pasal ke-9, wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Pasal ke-10, kode etik wartawan Indonesia bunyinya wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai permintaan maaf kepada pendengar, pembaca, maupun pemirsa. Pasal yang ke-11, wartawan Indonesia wajib melayani hak koreksi secara profesional dan hak koreksi itu berlaku sampai 2 bulan. Baiklah.
Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.